kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya itu kita sampai karakteristik air dan badan air. Akan tetapi untuk badan air akan kita bahas di minggu ini. Setelah karakteristik badan air, kalian akan belajar tentang pemilihan lokasi sampling, kemudian frekuensi sampling, cara sampling, perlakuan sampel di lapangan, dan nanti kalian bisa melihat video praktik pengambilan sampel. Tapi di sini videonya saya kasih link, nanti kalian tonton sendiri ya di YouTube-nya. Terus kalian juga bisa cari-cari sendiri video-video terkait praktik pengambilan sampel selain dari link saya tersebut. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke karakteristik badan air ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang sumber air yang ada di bumi dulu. Jadi bumi kita itu 70%-nya ini ya, di bumi kita 70%-nya adalah air. Nah, total air di bumi itu mencapai 1,4 miliar kilometer kubik. Dari 1,4 miliar kilometer kubik ini, 97%-nya itu adalah air laut. 2%-nya adalah gunung es di kutub utara dan selatan bumi. 0,01% itu uap air di atmosfer. 0,72% air tanah. 0,0001% air permukaan. Nah, air laut yang banyak ini ternyata tidak bisa dipakai untuk kehidupan manusia secara langsung. Jadi yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia itu berapa persennya? Hanya 0,75%. Jadi 0,75% ini adalah air tawar yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. 0,75% ini berarti kan kurang lebih adalah penjumlahan dari nomor 2 ini sampai nomor 5 ini gitu ya. Nah, untuk air permukaan ini biasanya yang paling sering kita manfaatkan untuk air bakunya PDAM, air bakunya instalasi pengolah air bersih, instalasinya ATB. Nah, itu sumbernya adalah air permukaan. Nah, kalau air tanah di Batam itu jarang dipakai ya, karena dia kepulauan daerahnya. Kalau air tanahnya diambil, nanti pulau kita ambles ke bawah gitu. Jadi di pulau-pulau kecil seharusnya itu yang dimanfaatkan adalah air permukaan. Air permukaan itu contohnya kayak air sungai, air danau gitu ya. Kalau di Batam tuh kan kita pakai air danau, kayak air ini apa? Air waduk itu air danau, waduk Duriangkang, waduk Seiladi gitu-gitu. Karena tadi yang sering kita gunakan itu adalah air permukaan, maka di sini saya akan membahas lebih spesifik tentang air permukaan. Tapi sebenarnya untuk air tanah tadi juga masih sering digunakan ya, air tanah. Cuman kalau di Batam tadi saya bilang jarang, bahkan harusnya tidak digunakan kalau air tanah. Kalau di pulau-pulau kecil, tapi nanti tetap saya akan bahas untuk air tanahnya, karena air tanah itu juga biasanya adalah sumber utama untuk keperluan air bersih kita gitu. Meskipun kalau di Batam itu yang sering kita pakai adalah air permukaan. Baik, air permukaan sendiri kita masuk ke sungai langsung ya. Jadi tadi kita singgung air permukaan tuh biasanya adalah air sungai, air danau gitu ya. Ini masih ingat ya, siklus air di bumi. Jadi ketika di laut ini air itu akan berevaporasi ke awan gitu ya, menguap kembali di udara ini. Nah, setelah menguap di udara ini dia akan mengalami kondensasi ya. Kondensasi itu berarti apa ini? Awan mendingin
awan mendingin. Nah, ini awan mendingin terus terjadi presipitasi, hujan. Terjadi hujan, terus air hujan tersebut nih sebagian masuk ke dalam tanah, sebagian lagi mengalir di permukaan. Masuk ke dalam tanah, ini namanya kalau dulu di siklus hidrologi namanya apa? Infiltrasi. Masuk ke tanah itu infiltrasi. Terus kemudian dia yang ada yang masuk ke air permukaan. Jadi air permukaan tadi ada danau, ada sungai gitu ya. Terus oke, kita lanjut selanjutnya. Karakteristik sungai sendiri, dia mempunyai arus, terus dia berfluktuasi. Fluktuasi ini dia gampang berubah gitu ya. Karakteristiknya itu gampang berubah. Karena dia mempunyai arus. Arus itu kan dia bergerak gitu kan. Nah, ini dia berfluktuasi itu maksudnya gampang berubah. Berdasarkan waktu atau musim. Waktu misalnya pas debit puncak gitu ya. Pas debit puncak ini misal pas curah hujan tuh tinggi itu kalau air sungai itu, terus atau debit yang masuk itu tinggi gitu. Terus merupakan ekosistem terbuka. Ekosistem terbuka itu jadi semua organisme bisa jadi masuk ke dalam sungai tersebut. Terus terpengaruh ekosistem di darat gitu. Terpengaruh ekosistem di darat, jadi misalnya di darat itu kayak ada cacing gitu ya. Nah, itu bisa juga mempengaruhi ini karakteristik sungai. Ada organisme-organisme di daratan juga yang mempengaruhi ini karakteristiknya. Lalu cahaya dapat tembus sampai dasar sungai. Terus kadar O2-nya tinggi. Kadar O2 tinggi ini berkaitan dengan arus. Arus itu kan dia membuat air itu apa ya, teraduk secara alami gitu ya. Makanya dia kalau semakin banyak diaduk airnya ya, semakin bergerak airnya, maka banyak juga O2 yang masuk ya. Kalau dia teraduk kan dia tercampur dengan oksigen di udara gitu ya. Artinya kadar oksigen ini bisa masuk dari udara ke air tersebut. Makanya air tersebut jadi kadar O2-nya tinggi. Selanjutnya untuk danau, danau ini terbagi menjadi 3 jenis, ada danau oligotropik, ada danau eutropik, ada danau distropik. Untuk oligotropik di sini karakteristiknya jernih, sinar matahari mampu menembus. Lalu bahan terlarutnya sedikit. Bahan terlarut sedikit ini terkait dengan padatan, kontaminan, dan lain-lain ya yang ada di perairan tersebut. Kemudian fluktuasi suhu rendah. Fluktuasi ini maksudnya beda seperti yang tadi. Kalau di sungai tadi fluktuasi air, di sini fluktuasi suhu. Jadi suhunya ini berubah-ubah tapi cenderungnya ke suhu rendah gitu. Lalu jumlah biotanya rendah. Jadi di sini hampir tidak ada biota perairan. Kemudian danau eutropik. Airnya agak keruh. Keruh ini disebabkan karena ada padatan yang terlarut, padatan yang tersuspensi begitu ya. Lalu terjadi fotosintesis karena juga di sini ini banyak biota yang beraneka ragam. Biotanya mulai dari autotrof, fotoautotrof, heterotrof gitu ya. Kalau autotrof, fotoautotrof dia bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makanya di sini terjadi fotosintesis juga. Lalu kadar O2-nya rendah. Kadar O2 rendah ini berkaitan dengan air yang agak keruh tadi. Kalau keruh kan tadi tandanya banyak padatan di dalamnya, terus banyak kontaminan ya, mungkin ya bisa dibilang kontaminan juga. Nah, O2 rendah ini karena O2-nya ini sudah dipakai untuk mengikat kontaminan tersebut, dipakai untuk mengikat padatan tersebut gitu. Nah, ini ya terkait dengan air agak keruh tadi, maka juga bahan terlarutnya juga banyak gitu. Kan kalau tingkatan di dalam padatan di dalam suatu perairan itu ada yang namanya TSS, padatan tersuspensi, ada yang TDS, padatan yang terlarut. Terus ada lagi yang lebih besar,
lebih besar itu endapan gitu ya. Jadi padatan yang mengendap itu lebih besar partikel diameternya. Nah, kalau yang tersuspensi itu yang sedang, dia melayang-layang di air. Kalau yang terlarut dia partikelnya sangat kecil sehingga bisa dia terlarut di dalam perairan tersebut. Oke, selanjutnya danau distropik. Danau distropik ini airnya sangat keruh. Sangat keruh, pH-nya air juga asam rendah ya, pH-nya rendah, kemudian kadar O2-nya juga sangat rendah, terus bahan organiknya juga sangat tinggi. Oke, ini berhubungan ya, berhubungan semua. Air keruh, maka kan air sangat keruh kan berarti banyak kontaminan ya, bahan organiknya tinggi gitu ya. Terus kadar O2-nya sangat rendah karena dipakai untuk mengikat yang tadi sama penjelasannya kayak yang eutropik, dipakai untuk mengikat bahan organik yang sangat tinggi ini sehingga dia O2-nya rendah. Nah, pH-nya cenderung asam. pH-nya asam karena banyak kontaminan nih kayak misalnya di perairan tersebut karena banyak bahan organik tinggi, maka kan kalau bahan organik itu terurai, dia akan menjadi CO2, NO2, NO3 gitu ya, bahan organiknya. Nah, itulah unsur senyawa-senyawa yang menyebabkan pH itu menjadi asam. Kan kalau dia ada CO3, terus NO3, NO2, kalau di perairan dia akan menjadi HNO3, HCO3, H2CO3 maksudnya ya, terus HNO2. Selanjutnya untuk di danau ini dia memiliki lapisan-lapisan yang dibedakan berdasarkan suhu. Namanya ini stratifikasi termal. Nah, stratifikasi termal ini adalah peristiwa adanya perbedaan suhu antara dua lapisan sehingga air tidak bercampur dan memiliki sifat kimia dan biologi yang berbeda. Apa aja lapisannya? Nah, di sini ada lapisan permukaan danau atau epilimnion. Nah, epilimnion ini dia terkena matahari itu bisa masuk gitu. Bobotnya lebih kecil, DO-nya tinggi karena dia ada pergerakan udara ya, pergerakan udara yang masuk ke dalam danau tersebut. Karena dia paling atas, dia paling dekat dengan udara sehingga DO-nya ini tinggi ya. Terus karena DO tinggi itu dia terjadi oksidasi dan sifatnya aerobik. Nah, kemudian lapisan dasar, hipolimnion. Hipolimnion ini bersifat anaerobik, kebalikannya, karena dia tidak ada DO. Dia semakin dalam perairan ya, semakin dalam danau, maka DO interaksi antara air dan udara luar itu kan sangat kecil, jadi DO-nya rendah. Terus zat kimianya ada dalam bentuk reduksi. Kebalikannya, kalau tadi terjadi oksidasi, ini reduksi, begitu ya. Lalu ada nih lapisan antara. Lapisan antara itu di antara lapisan yang tengah-tengah di antara permukaan danau sama di antara dasar danau. Namanya termoklin ini. Namanya lapisan termoklin. Dia letaknya di antara peralihan gitu. Lalu di sini dijelaskan pada musim gugur tidak terjadi stratifikasi termal. Nah, suhunya itu lebih seragam gitu ya kalau musim gugur. Sehingga Sehingga sifat fisik ini dan kimia ini mengalami percampuran. Bukan mengalami percampuran ya, lebih seragam gitu ya karena terjadi pencampuran ini gitu. Kan kalau nggak ada sinar matahari ya, musim gugur misal nggak ada sinar matahari itu kan tidak akan ada perbedaan suhu sehingga lebih bercampur air yang ada di dasar sama air yang di atas yang ada di permukaan gitu. Jadi ini ketika kita gambarkan sebuah danau, maka ini adalah lapisan-lapisannya. Untuk yang teratas adalah epilimnion, untuk lapisan antara ini adalah termoklin,
Terus yang paling bawah adalah hipolimnion. Nah, di sini terlihat kalau O2 dan CO2 ini saling keluar masuk dari udara dan dari perairannya itu. Gitu ya. Nah, CO2 dan O2 ini akan digunakan oleh biota perairannya untuk melakukan ini proses fotosintesis ini gitu. Matahari bisa masuknya cuman di lapisan epilimnion ini. Nah, epilimnion ini berat bobotnya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan hipolimnion gitu. Sampai sini paham ya. Terus kemudian perbedaannya lagi, kelarutan O2-nya tinggi tadi, penjelasan tadi. Terus zat kimia yang terdapat di dalam perairannya kondisinya teroksidasi. Kebalikannya, kalau yang di hipo, kelarutan O2-nya rendah, terus zat kimianya juga dalam bentuk tereduksi. Itu. Di sini juga di bawah di hipolimnion ini juga ada pertukaran zat kimia dengan sedimen, karena dia lapisan paling bawah ini biasanya akan ada sedimen, sehingga ketika ada zat kimia di perairan ini akan saling bertukar, memungkinkan untuk terjadinya pertukaran zat dari zat kimia di perairan dengan zat sedimennya gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke air tanah. Air tanah biasa kita sebut dengan aquifer. Aquifer ini air yang terdapat pada pori-pori tanah, pasir, kerikil, batuan yang telah jenuh terisi air. Jadi mereka ini pori tanah, pasir, kerikil itu punya pori-pori dan pori-porinya itu terisi oleh air dan itu akan menjadi air tanah. Terus selanjutnya air tanah sendiri terbagi menjadi dua, ada air tanah tak tertekan sama air tanah tertekan, aquifer tak tertekan dan aquifer tertekan. Aquifer tak tertekan ini apa? Aquifer tak tertekan adalah air tanah yang mendapat airnya itu dari proses infiltrasi. Infiltrasi tadi apa? Masuknya air ke dalam tanah gitu. Bedanya sama aquifer tertekan apa? Ini kan juga masuk dari proses infiltrasi gitu kan. Bedanya di aquifer tertekan ini terdapat di antara lapisan yang kurang permeabel. Permeabel itu apa? Permeabel itu kemampuan suatu lapisan untuk melewatkan air gitu. Nah, yang kurang bisa melewatkan air ya, berarti kurang permeabel kan berarti kurang bisa melewatkan air. Itu apa contohnya? Contohnya adalah batuan. Nah, kalau ini tadi dia tanah ya, jadi air yang ada di tanah biasa. Kalau ini dia berada di dalam tanah, terus di dalam lagi. Nah, kan kalau lapisan bumi itu ada tanah, terus ada batuan, terus air tersebut, air ini, habis itu batuan lagi gitu. Kan ini di antara lapisan yang kurang permeabel, di antara lapisan batuan gitu ya. Jadi berarti kalau bisa dilapiskan tanah paling atas, terus kemudian tanah ya, tanah diarsir, terus jadi kalau saya gambarkan aja lah ya. Jadi di sini ini tanah. Nah, tanah ini. Terus setelah tanah apa? Setelah tanah misal ini warna biru air aquifer. Kok nggak kelihatan? Nih. Aduh, nggak kelihatan nih. Nih. Ih, kok nggak bisa sih? Oke. Ya, gini aja lah ya. Nah, ini adalah air tak tertekan. Kemudian air tertekan. Kemudian sebelum air tertekan, ini ada batuan. Nah, ini lapisan batuan. Terus setelah itu ada, baru ada air aquifer yang tertekan.
Ini aquifer tertekan. Nah, selanjutnya yang terakhir batuan lagi gitu. Itu. Paham ya? Jadi di sini pertama ini ada air aquifer tak tertekan. Kalau yang ini air aquifer tertekan. Dia di antara lapisan yang kurang permeabel, yaitu misal contohnya adalah lapisan batuan. Selanjutnya, jumlah air bawah tanah 40 kali lebih banyak daripada air permukaan. Tetapi penyebarannya tidak merata dengan pergerakan sangat lambat, sekitar 1 meter kubik 1 meter per tahun kecepatan ya. Kecepatannya 1 meter per tahun. Oke. Pergerakan air permukaan itu lebih cepat, tapi jumlahnya sedikit. Nah, kalau ini pergerakannya ini lambat, tapi sangat banyak. Nah, di sini juga dijelaskan kalau penyebarannya tidak merata. Penyebaran tidak merata ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu kalau air itu kan selalu mencari yang paling bawah gitu ya. Selalu mencari yang benar-benar dia paling bawah sehingga dia tidak bisa lari lagi gitu. Nah, itu adanya biasanya kayak di daerah perbukitan gitu kan, dia daerahnya ada cekungan gitu ya di tanah-tanahnya. Nah, makanya ini dia itu lebih banyak di sini jelaskan kalau dia airnya lebih banyak di daerah perbukitan. Nah, pergerakannya memang benar sangat lambat karena dia harus melalui jalur yang sangat dalam gitu kan, sangat dalam, melalui tanah dulu. Terus kalau yang tertekan yang tertekan berarti harus melewati batuan dulu gitu kan. Beda sama air permukaan. Air permukaan kan berarti air yang ada di permukaan di atas tanah ini gitu, sehingga dia emang sangat cepat. Dari proses hujan dia bisa langsung masuk atau terbawa oleh runoff masuk ke air permukaannya itu gitu, sehingga dia sangat cepat gitu masuknya. Nah, semakin banyak kita membuat sungai, kita membuat danau, itu akan semakin banyak cadangan air permukaan kita sebenarnya. Makanya pemerintah itu kan suka kadang punya proyek untuk membuat bendungan ini. Nah, itu fungsinya, salah satu fungsinya untuk menampung cadangan, untuk menampung air-air hujan itu. Sehingga kita punya cadangan yang lebih gitu ya. Terakhir, muka air tanah akan naik pada musim hujan. Jelas ya. Kalau air hujan berarti air akan semakin banyak. Maka muka air tanahnya juga akan semakin tinggi, semakin terisi oleh si air hujan tersebut. Terus turun pada saat musim kemarau. Ini jelas. Oke. Selanjutnya untuk peralatan sampling ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari SNI yang SNI yang mengatur ya. Jadi yang pertama harus terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat sampel. Karena kalau kita pakai yang bisa mempengaruhi sifat sampel, maka ini akan mempengaruhi kualitas dari sampel kita. Misal ternyata harusnya COD-nya 100, ternyata karena kita salah pakai alat, maka COD-nya jadi 150. Nah, ini akan mempengaruhi kualitas dari sampel kita. Kemudian mudah dicuci dari bekas sampel sebelumnya. Nah, mudah dicuci ini perlu, soalnya kalau kita masih pakai yang botol yang masih ada sisanya, maka juga ini tentunya akan mempengaruhi kualitas sampel kita. Kemudian sampel harus bisa mudah dipindahkan ke dalam wadah penampung tanpa ada tersuspensi sisa bahan di dalamnya. Nah, ini kebalikannya. Kalau misalnya kita bersisa di sampel di wadah yang sebelumnya, maka ini akan mempengaruhinya begini. Yang harusnya 100 dia bisa jadi 70 gitu. Kebalikannya ya. Kemudian mudah dan aman dibawa. Misalnya nih kayak botolnya botol plastik gitu ya. Itu akan lebih mudah dibawa dibanding kaca karena berat gitu ya. Tapi sebenarnya untuk parameter tertentu itu harus terbuat dari kaca. Nah, itu tidak bisa dilanggar juga. Misal untuk parameter yang
mengharuskan pakai bahan kaca ya memang harus dipenuhi, harus pakai kaca. Karena kalau misalnya kita tambahkan sesuatu senyawa yang sampelnya itu membuat asam, nah itu kan kalau pakai plastik takutnya tidak tahan dengan asam seperti itu. Terus kapasitas alat tergantung dari tujuan pengujian. Kapasitas alat tergantung dari tujuan pengujian. Nah, di sini kalau kita mau menguji parameternya banyak, maka ya kapasitas botol sampelnya juga harus lebih besar dibandingkan jika kita mau menguji parameter yang sedikit gitu ya. Jelas ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari peralatan sampel sederhana ya. Ini yang sering digunakan untuk pengambilan sampel, meskipun ada banyak nih nanti di SNI dijelaskan ada canggih-canggih gitu ya alatnya, tapi ini yang paling sering digunakan karena dia sederhana, murah gitu kan. Nah, di sini contoh pertama yaitu pengambilan sampel dengan gayung bertangkai panjang. Di sini ada bahan-bahannya. Untuk yang bagian A ini mana A ini ya? A itu ini. Ya, bagian ini terbuat dari polietilen, sedangkan yang handle-nya B ini terbuat dari aluminium atau stainless. Terus yang kedua, ini adalah contoh pengambilan air secara langsung gitu. Secara langsung ini biasanya kita misalnya perairannya itu dangkal. Nah, kalau ini yang bertangkai ini biasanya untuk yang perairannya dalam gitu. Nah, kalau yang dangkal ini enak, langsung botolnya diarahkan yang melawan arus. Jadi kalau arusnya ini ke sini, maka botolnya menghadapnya ke sana gitu ya. Alat pengambilan sampel sederhana lainnya ya, selain dari yang gayung bertangkai tadi, ini bisa pakai tali dan dilengkapi dengan pemberat gitu ya. Jadi bagian-bagiannya itu ada A ini pengait, B ini tuas posisi tertutup, kemudian B B1 ini B1 itu yang ini ya. Ini D itu dia adalah tali penggantungnya ya. Nah, yang B yang untuk A ini di sini pengait, kemudian B1 itu yang di sini B1 ini adalah tuas posisi tertutup, ini tuasnya. Lalu yang B2 ini tuas posisi terbuka gitu. Terus C1 ini tutup gelas botol, posisi tertutup. Nah, kalau posisi terbuka yang posisinya akan menjadi seperti ini C2. Tuas tadi paham ya, tuas tertutup sama terbuka. Kalau yang ter kalau dia dalam keadaan tertutup maka posisinya kayak begini, tapi kalau dia mau dibuka, posisi terbuka, posisi ininya terbuka, maka tuasnya akan seperti ini gitu. Lalu D tadi udah, terus E itu adalah rangka metal botol sampel. Nah, botolnya ini ya. Nah, ini secara keseluruhan gambarnya nanti akan seperti ini. Jadi dilengkapi dengan pemberat supaya bisa jatuh botolnya. Kan kadang botol itu kan dia tidak bisa tenggelam. Botol misal yang bahannya plastik, maka dia tidak akan bisa tenggelam kan, maka harus dikasih pemberat. Selanjutnya ada alat pengambilan sampel pada kedalaman tertentu. Nah, ini saya juga belum pernah lihat alatnya seperti apa, tapi nggak apa-apa, ini saya sampaikan ke kalian, mana tahu nanti kalian bekerja terus menemukan alat seperti ini jadi punya gambaran gitu ya. Nah, ini kalau misalnya sampel kita itu sudah dipatok nih dalam kedalaman yang telah ditentukan, sudah dipatok kedalamannya pada sungai yang relatif dalam. Biasanya dipakai untuk sungai yang dalam ya, atau waduk atau danau yang dalam. Nah, tipe dua sampler ini yang sering digunakan. Yang satu untuk arah vertikal, kalau pengambilannya kita vertikal. Yang satu kalau kita horizontal, untuk pengambilan yang arahnya horizontal. Gitu. Maksudnya kayak gini, jadi misalnya ini waduk,
Nah, ini waduk. Nah, maka kalau mau mencari yang kualitas perairan yang begini ya, yang arah begini, maka pakai yang mana? Yang vertikal, yang ini ya, yang ini. Kalau yang horizontal, yang misal kita mau tahu arah dari hulu ke hilir, maka kan kita pakai arah yang horizontal ya, hulu atau hilir itu. Nah, horizontal arahnya ke sini, misalnya hulunya itu yang sini, ini hulu. Ini hulu, ini hulu, ini hulu ya, ini hulu, ini hilir. 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 Nah, berarti kita pakai yang tipenya horizontal gitu. Selanjutnya ini juga saya jarang lihat ya alat ini, tapi saya bisa ini sedikit kasih gambaran juga ke kalian. Jadi kalau yang di sini ini adalah contoh alat yang diambil untuk pengambilan kedalaman gabungan gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ini dari permukaan sampai ke dasar perairan gitu. Jadi pengen tahu nih, nggak cuman di permukaan, kan kadang kalau yang manual tadi, yang alat sederhana tadi itu kan kita cuman bisa dari permukaan, yang bawah itu tidak tersentuh gitu kan. Nah, kalau yang ini dia menggabungkan dari permukaan sampai dasar. Ini nanti mungkin penggeraknya itu adalah mesin ya. Ini penggeraknya ini seperti mesin, karena yang di sebelah sini pun juga dia otomatis ya. Mesin juga dia pengambilannya itu. Mungkin kalau kita kayak ini bentuknya aja kayak pesawat gitu ya. Jadi digerakkan dengan remote gitu, seperti itu. Jarang banget nih, nggak mungkin belum ada nih di Indonesia. Terus untuk yang satunya lagi ini adalah alat pengambil sampel otomatis. Ini biasa dipakai untuk mengambil sampel dengan rentang waktu tertentu. Jadi dia di set gitu, di set waktunya, di set kapan dia mau ambil. Nah, itu kayak udah di alarm. Jadi ketika jam menunjukkan jam pengambilan, maka dia otomatis akan menyampling sendiri perairannya. Masih seputar alat ya. Jadi untuk beda-beda parameter itu akan diaturnya itu juga berbeda-beda peralatan samplingnya itu. Contohnya sendiri di sini ada DO. DO ini eh, untuk uji parameter DO harus menggunakan botol DO sendiri. Botolnya seperti apa? Nanti di lab kita tuh sebenarnya ada, cuman kalau kalian mau googling sendiri juga bisa. Terus botol mikrobiologi ini harus apa? Harus untuk uji mikrobiologi nanti sama Bu Gita ya, Miss kita. Itu bisa ditanyakan. Nah, ini botolnya harus gelap, terus kemudian juga harus steril, karena kalau nggak steril takutnya mengganggu si mikrobiologi yang mau kita uji gitu. Kemudian untuk parameter-parameter tertentu ini udah harus bisa diuji di lapangan ya. Kayak DO-meter, kalau memang dia nggak mau sampling di lab, kita bisa langsung sampling di lapangan pakai alat namanya DO-meter. Lalu pH-meter, turbidimeter, konduktometer, klorida, test kit, dan lain-lain. Test kit ini macam-macam lagi nih, test kit ini. Ada untuk yang amonia, ada untuk nitrat, ada untuk pH juga ada ya test kitnya, kayak kertas lakmus itu ya kan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk ini pengaturan wadah sampel secara umum. Secara umum artinya untuk semua parameter kecuali yang udah diatur DO dan mikrobiologi ini. Di sini harus terbuat dari gelas atau plastik. Plastiknya sendiri ini harus bahannya itu PE, PP, PTPE, dan harus bisa ditutup dengan kuat, rapat, terus bersih dan bebas kontaminan, tidak mudah pecah atau bocor. Kemudian tidak berinteraksi dengan sampel
air ini yang tadi ya, ketentuan syarat yang tadi. Ini nanti ada nih di akhir slide akan saya tampilkan beberapa perlakuan untuk beberapa parameter yang ada di SNI gitu ya, berupa tabel rangkuman perlakuan perlakuan persiapan ini sampel kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur persiapan wadah sampel kita. Jadi, kita sebelum memakainya itu harus benar-benar dibersihkan supaya kontaminan dari luar itu tidak ada. Lalu kemudian dari wadah itu jumlahnya harus dilebihkan dari sampel yang mau kita ambil. Misalnya kita mau mengambil sampel jumlahnya ada 5 sampel di perairan. Nah, kita harus melebihkan itu. Untuk apa? Untuk jaminan mutu. Jaminan mutu, pengendalian mutu, dan juga untuk cadangan. Kalau sewaktu-waktu misalnya dia botolnya itu rusak atau apa gitu ya. Yang untuk jaminan mutu, pengendalian mutu ini untuk apa sih? Jadi kayak misal nih, kita mau sampling, kita nggak tahu kualitas sampling kita itu misal ada yang salah, cara sampling kita itu ada yang salah, maka dari itu kita harus menyiapkan satu botol untuk yang pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini nanti isinya sampel apa reagen-reagen yang kita ini reagen-reagen yang kita tambahkan. Jadi ini misal kita punya 5 botol ya. Nah, 5 botol ini isinya sampel. Oh, 3 aja lah, 3 aja. Ini isinya sampel. Sampel ini kan masing-masing nih perlakuannya tuh berbeda gitu ya. Bukan perlakuannya berbeda ya. Kalau parameternya sama, perlakuannya maka sama ya. Nah, parameter ini ada misal katakanlah untuk uji parameter COD. Parameter COD ini berarti kan untuk perlakuan sampelnya harus ditambahkan HNO3. Nah, kita nggak tahu nih kualitas HNO3 atau cara pengambilan sampel kita itu misalnya ada yang salah, maka kita siapkan satu botol ini untuk parameter kontrolnya gitu, pengendalinya, jaminan mutunya. Misal di sini kita udah buat sampling tiga-tiganya ya, tiga-tiganya ini sampling udah diisi sampel kita, terus kita tambahkan HNO3 karena perlakuannya memang harus seperti itu. Maka yang di sini ini bukan diisi sampel, tapi ini diisi oleh air, misalnya air bebas analit tadi, air Aquades gitu ya, misalnya air Aquades. Oke, ini fungsinya apa? Fungsinya air Aquades ini untuk ya ini pengendali mutu. Salah-salah nanti takutnya kan si HNO3-nya kita bermasalah. Jadi kita tahu di sini kita bisa mengontrol itu. Kalau HNO3-nya yang kita gunakan itu bermasalah, ya ini akan mempengaruhi sampel kita gitu ya. Nah, kita bisa tahunya gimana tuh? Sampel kita kan juga ada bahan lain, jadi kita nggak bisa tahu kan kalau misalnya HNO3 bermasalah. Makanya di sini kita siapkan yang bebas analit, air yang murni, air yang Aquades tadi, supaya kita bisa mengontrol itu. Jadi kalau ya, makanya kita siapkan ini ya. Jadi kalau kita tahu si HNO3-nya kita bermasalah, kita tahu dari ini. Kemudian untuk jenis wadah sampel dan tingkat pembersihannya ini tergantung dari setiap jenis sampel yang mau kita ambil ya, tergantung dari parameternya juga. Di sini ada di SNI dijelaskan untuk yang misalnya ini parameter yang senyawa organik, jadi dia mudah menguap kan. Kalau organik itu senyawa organik tuh mudah menguap, jadi harus diapakan dulu. Nah, di sini ada ketentuannya. Ini tidak saya jelaskan satu-satu ya, kalian bisa cukup membaca aja dan mengikuti prosedurnya jika nanti kalian mau sampling. Nah, ini juga diatur untuk yang senyawa organik tapi dia mudah diekstraksi. Yang akan diekstraksi itu kayak semacam diambil unsur-unsurnya gitu ya, diuapkan, yang mau diuapkan, diekstraksi itu seperti itu. Terus selanjutnya ada ini untuk logam sama ya, bisa dibaca sendiri.
Lalu kemudian ini ada KOB, KOK, dan nutrien. KOB itu kayak BOD, kalau KOK itu kayak COD gitu ya. Selanjutnya ini ada untuk yang pengujian anorganik tapi non-logam. Kalau tadi anorganik tapi logam, yang ini non-logam. Non-logam tuh misalnya apa? Berarti anorganik itu kan berarti tidak ada C dan H unsur senyawanya. Nah, itu berarti apa? Contohnya NO3. Nah, itu kan NO3 bukan logam, tapi dia kayak kalau di tabel periodik warnanya warna kuning, ya. Warna kuning non logam, ya kan? Kalau yang logam tuh yang warna biru kalau di tabel periodik. Nah, di sini juga diatur untuk yang anorganik non logam. Oke, terus pencucian wadah atau sampel. Nah, pencucian wadah atau sampel ini kurang lebih semuanya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian untuk tipe-tipe sampel ini ada beberapa tipe, ada 4 tipe. Sampel sesaat, sampel sesaat ini ya, misal kita mau menyampling dengan waktu itu dan tempat itu. Jadi satu tempat, satu waktu gitu. Itu namanya sampel sesaat. Kemudian kalau yang sampel gabungan, ini gabungan tergantung gabungan waktu, tempat, atau waktu dan tempat. Kalau misalnya dia sampel gabungan waktu, berarti dia dilakukan di waktu-waktu tertentu. Misal jam 7, nanti sampel lagi jam 12, nanti sampel lagi jam 3. Nah, itu namanya gabungan waktu. Nanti dari jam 7, 12, 3 itu dicampur ya, dihomogenkan, itu namanya gabungan waktu. Nah, gabungan tempat berarti yang beda apa? Yang beda tempatnya. Di titik A, di titik B, di titik C. Nah, nanti itu digabungkan jadi satu, dihomogenkan, baru diujikan di lab. Itu namanya gabungan waktu. Nah, kalau gabungan waktu dan tempat berarti ya dari waktu dan tempat yang berbeda gitu. Oke, selanjutnya ini adalah penentuan lokasi. Penentuan lokasi pengambilan sampel. Untuk air permukaan, di sini, oh ya, ini fokusnya ke air permukaan dan air tanah ya, karena yang bisa kita manfaatkan secara langsung itu air permukaan dan air tanah. Oke, selanjutnya untuk air permukaan sendiri, di sini ada sungai dan danau. Kemudian untuk masing-masingnya sendiri juga dibedakan berdasarkan beberapa jenis. Untuk sungai, yang pertama ada sumber air alamiah, yaitu lokasi pada tempat yang belum terjadi atau masih sedikit pencemaran. Terus sumber air tercemar, yaitu lokasi pada tempat yang telah mengalami perubahan atau di hilir sumber pencemar. Kalau yang tadi itu di hulu ya, yang nomor 1 di hulu, kemudian di hilir, kemudian sumber air yang dimanfaatkan, yaitu lokasi pada tempat penyadapan pemanfaatan sumber air tersebut gitu. Misalnya nih, sungai itu jadi sumber air baku, air bersih, nah itu harus kita sampling juga gitu. Kemudian untuk danau sendiri, ini ada satu tempat masuknya sungai ke danau. Jadi kalau sungai-sungai itu kan muaranya kita alirkan ke danau ya, biasanya sebelum ke laut. Gunanya apa? Gunanya ya untuk cadangan air permukaan kita supaya banyak gitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkannya. Nah, kemudian di tengah danau. Kemudian untuk lokasi penyadapan sama ya. Kalau misalnya dijadikan sumber air baku untuk keperluan air bersih kita, nah itu juga harus di sampling. Selanjutnya tempat keluarnya air danau, ini outletnya. Jadi bisa disimpulkan kalau sungai itu hulu, hilir, dan lokasi penyadapan. Kalau danau berarti inlet, ya, inlet nomor 1 ini di tengah sama di outlet. Terus sama lagi di penyadapan tadi sama kayak sungai. Selanjutnya
Ini kalau gambaran kita mau sampling di sungai lah ini sepertinya ya, bukan waduk. Ini salah. Ini bukan waduk. Ini sungai. Ya, di sungai. Maka ini nomor 1 sumber alamiah di hulu ya. Ini hulu. Terus di yang sumber air untuk perkotaan ini yang penyedapan tadi ya, untuk yang penyedapan. Nomor 2 ini untuk yang perkotaan. Lalu sumber air untuk industri nomor 3 ini untuk keperluan industri. Nah, kemudian ada nih nomor 4. Nomor 4 adalah sumber air yang sudah tercemar. Nah, bisa dikatakan ini adalah hilirnya tadi. Hilir. Oh, ini bukan keterangan sungai atau danau ya. Ini adalah menggambarkan danau. Jadi dari sungai dialirkan ke danau gitu kan untuk ditampung. Nah, ini juga harus disampling. Nomor 5 ini lokasi masuknya air ke danau. Jadi ini ada inletnya danau gitu. Kalau 4 ini hilirnya sungai. Tapi nomor 5 ini berarti otomatis juga bisa jadi dikatakan untuk hilirnya sungai. Ya kan? Karena ini di bawahnya si hilir ini. Jadi ini bisa dikatakan hilirnya sungai juga. Selanjutnya ini untuk sungai ya. Untuk sungai. Jadi kalau sungai ini kita ini titik-titiknya ya. Kalau tadi itu lokasinya. Nah, kalau ini titik bener-bener di lokasi tadi. Jadi setelah kita tahu lokasi nomor 1 sampai 5 tadi, kita tentukan titik-titiknya. Nah, titik-titiknya ini berdasarkan kriteria dari si debit. Kalau debitnya lebih dari 150 meter kubik per sekon, nah kalian nanti belajar debit di mekanika fluida ya. Jadi untuk menentukan debit air sungai ini akan dipelajari di fisik mekanika fluida. Meskipun harusnya di fisika kalian juga udah dapat, nanti nggak apa-apa saya ulangi. Nah, kalau debitnya ini lebih dari 150 meter kubik, maka kriterianya seperti ini. Kok saya kebalik ya jelasinnya? Harusnya dari awal. Debit kurang dari 5 ya, debit kurang dari 5 di sini ada pengambilan sampelnya itu 1 titik aja. 1 titik ini harus di tengah-tengah dan ya benar-benar di tengah ya, di sini. Nah, di tengah-tengah. Terus selanjutnya untuk yang debit 5 sampai 150 ini ada 2 titik di sini dan di sini. Nah, kemudian untuk yang debit 100 lebih dari 150 ini ada 6 titik. Ini sebenarnya udah ya di PTL. Tapi kalian masih ingat nggak ya? Masih lah ya harusnya. Jadi ini ada kedalamannya. Kedalamannya itu 0,3 berarti 3/10 ya. Ini 5/10. Kalau ini 2/10 dan 8/10 kedalaman samplingnya. 2/10 dari kedalaman. Jadi misalnya kita tahu kedalamannya 10 meter gitu. Maka ya 2/10 dari 10 meter berapa? Nah, itu menjadi titik-titik yang di sini. Kemudian kalau 8/10-nya berapa? Itu yang menjadi titik-titik di sini. 8/10 dari 10 meter tadi ya. 8/10 dari 10 meter berarti berapa? 8 meter gitu ya. Jadi kedalamannya sampling di kedalaman 2 meter sama kedalaman 8 meter. Terus jarak-jaraknya juga atur harus 1/4 dari panjang lebar sungai. Ini lebar sungai. Oke, semoga paham ya. Nanti kalau nggak paham bisa tanya aja. Sama ya ini sama seperti penjelasan yang di sini. Nah, ini untuk yang
waduk atau danau. Waduk atau danau tadi kriterianya ada yang di apa? Inlet, outlet. Nah, itu tadi adalah lokasi. Kalau ini titiknya. Titik yang di lokasi itu. Dia berdasarkan kedalaman. Kalau tadi itu berdasarkan debit sungai itu. Nah, ini berdasarkan kedalaman. Jadi kalau kedalamannya kurang dari 10 meter, maka samplingnya di 2 titik. Ini danau ya, kalau beda sama yang tadi ya, beda sama yang sungai. 2 titik. Terus untuk yang 10 sampai 30 kedalamannya ini berdasarkan lapisannya epilimnian, terus hipolimnian, satunya kok metalimnian ya namanya ya. Tadi kayaknya bukan metalimnian ya yang lapisan antara itu. Nggak apa-apa lah ya, tapi yang jelas ini lapisan antara tadi. Kemudian untuk yang kedalamannya lebih dari 30 meter itu harus ada 4 titik. Yang di epilimnian 1, terus metalimnian 1. Nah, yang kedua ini harus di hipolimniannya karena tadi sesuai bobot epilimnian ini lebih kecil daripada hipolimnian. Hipolimnian ini lebih dalam ya, lebih berat bobotnya itu. Itu harus 2 titik pengambilannya. Oke. Selanjutnya ini kalau yang ada di IPAL, di IPAL industri ya. Jadi ketika ada proses produksi dia menghasilkan air limbah, maka harus disampling di masing-masing produksi itu. Nah, satu ini adalah bak kontrol saluran air limbah sebelum dia masuk ke inlet IPAL. Nah, nanti di inlet IPAL itu juga kita sampling, kemudian di outlet IPAL. Nah, kemudian pas dibuang di badan air ya, air permukaan, misalnya katakanlah sungai, itu juga harus di sampling. Di mana samplingnya? Kalau yang di badan air penerimanya, ya sebelum limbah masuk sama sesudah limbah masuk. Kan masuknya di sini, maka yang sebelum itu ya di sini, yang sesudah di sini kalau arahnya begini, gitu ya. Selanjutnya titik pengambilan sampel air tanah. Udah selesai air permukaan, sekarang kita masuk ke air tanah. Air tanah ini untuk sumur gali ya, biasanya sumur gali ini ada di permukaan di air tanah yang tidak tertekan, akifer tidak tertekan. Dia lebih atas posisinya dari yang tertekan. Biasanya itu sumur gali yang biasa penduduk masyarakat sekitar kalau membuat sumur itu biasanya adalah air sumur yang tidak tertekan. Nah, itu gimana tuh kalau sampling air sumur tidak tertekan? Nah, di sini, di sebelah hulu dan hilir sesuai dengan arah aliran air tanah. Nah, jadi kan kalau kita mau menentukan aliran air tanah, kita lihat tuh dataran tinggi sama dataran rendah. Nah, dataran tingginya itu jadi hulu, dataran rendahnya dia jadi hilir. Nah, di setiap dataran tinggi itu kan biasanya juga ada sumur, di dataran rendah itu kan juga ada sumur. Nah, itu kita samplingnya di situ. Kemudian daerah pantai di mana terjadinya penyusupan air asin dan beberapa titik ke arah daratan bila diperlukan. Ini untuk lebih ke mengetahui ya samplingnya ini uji sampelnya ini untuk mengetahui apakah ada yang di dekat pantai itu apakah ada penyusupan air asin atau tidak. Kemudian yang terakhir tempat lain yang dianggap perlu tergantung pada tujuan pemeriksaan. Misalnya contohnya nih, kita ini punya di lokasi TPA gitu. Di lokasi TPA sampah itu kan dia akan air lindinya itu tak dikhawatirkan akan mempengaruhi air sumur warga gitu kan. Nah, itu perlu tuh kayak gitu. Sampling air tanahnya warga. Nah, itu salah satu contoh yang ada di poin C ini.
Selanjutnya untuk air tanah tertekan. Air tanah tertekan ini biasanya untuk sumur-sumur produksi untuk kebutuhan perkotaan, pedesaan, pertanian, industri, dan sarana umum. Beda sama yang tadi. Kalau sama yang tadi itu untuk keluarga gitu biasanya ya. Dia bikin sumur sendiri itu biasanya air tanah tidak tertekan. Nah, kalau yang ini untuk skala besar biasanya ya, air tanah tertekan ini. Yang kedua, sumur-sumur pemantauan kualitas air tanah. Kalau kita mau memantau kualitas air tanah kita, nah itu juga kita harus sampling. Terus sumur observasi untuk pengawasan imbuhan. Ini sama kayak sumur pemantauan gitu ya. Misal DLH pengen tahu air tanah, kualitas air tanahnya, maka dia akan menyampling itu. Terus cekungan air tanah arteis. Ini adalah air tanah yang dia itu mempunyai tekanan yang sangat besar sehingga air tanahnya ini menyembur keluar. Karena sangat besar dia bisa menyembur keluar. Ini juga biasanya dimanfaatkan oleh penduduk sekitar ya. Terus sumur observasi di wilayah pesisir. Nah, sama kayak tadi, kalau ada dikhawatirkan ada penyusupan air asin, maka di sini juga wajib sampling. Kemudian untuk observasi penimbunan atau pengolahan limbah domestik ini yang tadi saya contohkan. Saya contohkan tadi misal ada TPA, penimbunan sampah ya. Tempat pemrosesan akhir sampah itu kan ditimbun sampah. Nah, itu kan dikhawatirkan ada air tanah yang tercemar karena adanya air lindi sampah tersebut gitu ya. Terus selanjutnya prosedur pengambilan sampel. Di sini bisa kalian baca dan nanti ketika sampling kalian ikutin. Nggak usah saya jelaskan satu-satu ya. Standar kok ya. Terus selanjutnya ini untuk volumenya, volume dan pengawetannya. Ini secara umum ya, tapi nanti untuk parameter-parameter yang lain untuk pengaturan parameter itu ada sendiri-sendiri tergantung parameter apa. Nah, ini untuk volumenya, volume yang diambil untuk keperluan pemeriksaan di lapangan dan laboratorium bergantung dari jenis pemeriksaan yang diperlukan. Ini tadi sudah saya jelaskan kalau kita mau mengambil parameter COD butuhnya misalnya 1 liter untuk logam. Misalnya untuk logam dia tidak sampai segitu gitu. Nah, itu bergantung dari parameter, nanti akan ada di tabel bawah. Lalu pengawetan sampel ini standarnya harus dilakukan pendinginan di ice box dengan dry ice suhu ini. Jadi ini itu adalah perlakuan ketika kita mengambil sampel ya. Setelah kita ngambil sampel, mau kita bawa sampel tersebut ke lab, maka harus ada perlakuan ini gitu standarnya. Terus pengaturan pH, kemudian penambahan bahan kimia dan lain-lain bergantung dari jenis sampel. Nah, ini secara detail diaturnya seperti ini. Jadi untuk parameter asiditas, nah ini wadah penyimpanannya harus plastik atau gelas. Ini P itu plastik, G itu gelas ya. Minimum jumlah sampel 100 mili. Pengawetan dengan cara didinginkan di dry ice box tadi. Terus lama penyimpanannya 24 jam. Jadi setelah 24 jam itu dikhawatirkan sampel tersebut itu rusak gitu. Tapi sebenarnya lama penyimpanan maksimumnya di EPA. EPA ini adalah agensinya agensi yang di Amerika sana. Dia yang bertugas untuk mengawasi tentang lingkungan hidup ya. Nah, itu diaturnya maksimum 14 hari. Kalau di SNI itu 24 jam.
Kemudian di sini ada beberapa yang ditambahkan asam, misalnya boron, terus total organik karbon. Nah, ini terus COD, terus lemak. Nah, ini nih sebenarnya adalah kalau kita amatin adalah senyawa-senyawa yang mudah menguap. Boron, total organik karbon, COD, minyak lemak. Nah, kenapa dikasih asam? Ini untuk mengikat supaya dia tidak menguap gitu. Makanya perlakuannya ini ditambahkan asam. Beda dengan yang untuk asiditas, alkalinitas. Ini adalah logam. Logam kan susah menguap gitu ya. Susah menguap sehingga dia cukup didinginkan aja, tidak perlu ditambah dengan asam. Untuk karbon dioksida ini harus dianalisa langsung ya. Karbon dioksida karena sifatnya sangat bebas. Oke, selanjutnya. Nah, ini sama aja, kalian bisa pelajari sendiri. Kalian bisa mati sendiri. Nah, ini nggak usah dihafal, tapi dimengerti aja kayak tadi mana-mana yang harus ditambahkan HCl tadi ya, mana-mana yang harus ditambahkan HCl, terus ini mana-mana yang harus dianalisa, mana-mana yang harus di tempat gelap seperti ini. Kenapa sih harus di tempat gelap? Karena ini mau nguji klorofil, kalau klorofil itu kan identiknya dengan fotosintesis. Kalau ada cahaya, artinya dia akan terjadi fotosintesis. Sampel yang kita ambil udah terkontaminasi gitu ya dengan perlakuan kita. Karena kita melakukannya di tempat yang terang, jadi cahaya masuk, dia melakukan fotosintesis, klorofilnya nambah gitu, sudah tidak asli dong gitu kan klorofilnya. Nah, bisa kalian pahami sendiri ini ya. Nanti kalau nggak jelas bisa tanya juga. Sama. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan asam ya, penambahan asam ini dikhawatirkan yang tadi saya bilang bisa menguap. Organik ini kan bisa menguap. Fenol itu juga mudah menguap ya, fenol. Nah, kalau yang nitrit, nitrogen ini karena siklus N itu sangat cepat perubahannya. Ini selanjutnya masih sama. Untuk oksigen terlarut langsung dianalisa pakai diometer di lapangan tadi, bisa juga ya. Nah, ini yang tadi saya bilang dengan parameter dengan elektroda ya. Dengan elektroda itu yang langsung dianalisa di lapangan tadi. Jadi langsung dicelupkan alat diometernya di perairan itu, maka langsung terbaca. Nah, ini prosesnya sebentar aja ya. Kalau yang metode Winkler, ini yang tadi di awal banget tadi yang terkait dengan DO, kita harus menyiapkan botol DO, ya kan? Nah, itu nama botolnya itu adalah botol Winkler. Kalian bisa googling sendiri botol Winkler seperti apa. Nah, itu untuk perlakuan yang pakai botol Winkler tadi yang tidak langsung diuji di lapangan itu dibawa untuk diuji di lab. Nah, itu pakai metodenya titrasi. Karena dia mau dititrasi, makanya dia disimpan dulu di botol. Nah, sampelnya juga harus diasamkan karena kalau enggak nanti oksigennya menguap ke udara. Nah, itu lama penyimpanannya 8 jam. pH untuk pH ini harus segera dianalisa. Oke. Selanjutnya, jadi pokoknya intinya di sini kalian tidak usah hafal, hanya saja kalian harus paham kapan-kapan kita harus mengawetkan sampel dengan cara
didinginkan saja, atau dengan cara ditambah asam, atau dengan cara ditambah basa gitu, atau kapan dia ditambah garam seperti VOC ini gitu ya. Nah, intinya di sini kalau misal dari parameternya ini mulai dari wadah penyimpanan ya, wadah penyimpanan di sini kan ada keterangan P, GA, PA, GS itu apa. Nah, pokoknya kalau P dia pakai P ya, dia pakai P artinya itu misal dia bisa parameternya bisa disimpan di dalam wadah yang bahannya plastik, artinya dia tidak masalah dengan senyawa yang ada di plastik itu. Misal sulfida di sini berarti bisa disimpan dalam plastik, bisa disimpan dalam gelas gitu ya. Berarti kalau pakai plastik ini tidak akan mengontaminasi si parameter yang mau kita uji sulfida. Begitupun misalnya kita harus pakai gelas. Kalau sulfida ini bisa pakai plastik, bisa pakai gelas. Karena untuk plastik dan gelas sendiri tidak akan mempengaruhi sulfida parameter ini. Nah, tapi orang biasanya lebih suka pakai plastik karena dia ringan begitu ya. Nah, kemudian untuk yang gelas, misal contoh ini kan pestisida berarti nggak boleh pakai plastik. Yang dianjurkan adalah pakai gelas. Nah, karena plastik sendiri bahannya itu hampir sama kayak pestisida. Takutnya plastik tersebut bereaksi dengan si pestisida. Kuncinya itu ya untuk wadah penyimpanan. Kemudian untuk jumlah sampel ini kalian nggak usah dihafal juga, sama pokoknya ini diikutin aja. Ini berdasarkan ini SNI. Jadi nanti waktu diujikan di lab, nah sampel ini bisa cukup, intinya itu. Kan di SNI udah diatur waktu mau uji di lab itu diatur kalau sampel untuk parameter sulfida butuhnya segini. Nah, ini harus dilebihkan. Kuncinya sih itu. Supaya waktu di lab ya kalau waktu diuji tidak kurang sampelnya. Terus, nah ini metode pengawetannya tadi yang saya bilang kalian harus paham kapan dia nambahin asam, kapan dia cuma didinginkan, kapan dia harus langsung dianalisa. Pokoknya kalau misal dia mudah menguap, biasanya dia harus ditambahkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa jadi NaOH, bisa jadi H2SO4 gitu ya. Tergantung dari parameternya. Kalau parameternya seperti sulfida, dia ini termasuk anion ya kan. Kalau anion tuh maksudnya yang bermuatan negatif, itu biasanya ditambah dengan basa, karena yang mau mengikat anionnya ini adalah si Na-nya gitu. Beda dengan misalnya ini pestisida ini kalau organik ya, pestisida itu senyawa organik yang mudah menguap. Jadi dia kalau untuk senyawa organik yang mudah menguap, biasanya dia diikat dengan suatu asam-asaman gitu ya. Tapi terkadang ini nih juga ada pengecualian gitu. Misalnya kayak ini si VOC itu kan volatile organic compound, senyawa yang mudah menguap. Nah, ini di sini dia diawetkannya dengan Na2S2O3. Ini adalah sifat senyawa ini adalah basa. Nah, beda pengecualian gitu kan ya. Kadang-kadang tuh tidak selalu seperti itu sifat, tapi secara umum seperti itu gitu. VOC ini mungkin bisa jadi karena yang mau diuji itu bukan si volatile organic compound-nya, bukan senyawanya, tapi C yang ada di dalam senyawa tersebut. Kalau C yang ada di dalam senyawa tersebut, dia kan C di sini merupakan atom pusat, sehingga kalau dia menjadi atom pusat, dia sifatnya itu tidak mudah bereaksi dengan senyawa yang lain. Maksudnya gini, mungkin bereaksi, tapi kan dia tetap jumlahnya itu segitu gitu. Jumlah C-nya di situ tuh segitu, hanya saja kaki-kaki yang diikat sama si C-nya itu dia bisa beda-beda. Nah, untuk uji ini
bisa jadi yang diuji itu adalah si C-nya gitu, sehingga untuk jumlahnya C-nya sendiri itu dia tidak akan berubah, tetap di situ, tetap segitu. Makanya di sini bisa pengawetannya itu menggunakan ini. Nah, ini kalau kita bilang ini kayak seperti pengecualian ya. Ini kan kita mau uji yang di sini bilangnya mau menguji senyawa yang mudah menguap, tapi di sini ditambahinnya basa gitu. Nah, dari penjelasannya dari situ tadi mungkin bisa jadi yang diuji di sini bukan si VOC-nya, bukan senyawa seluruhnya, tapi si atom pusatnya, si C-nya itu gitu. Kemudian lama penyimpanan di sini kita harus melihat juga secara umum, tidak usah dihafal. Nah, kalau sifatnya dia mudah-mudah menguap gitu ya, dia biasanya lebih cepat waktunya penyimpanannya, nggak boleh lama-lama nih, 3 hari 7 hari. Nah, terus fluorida ini dia 28 hari, cukup lama gitu karena dia bukan bahan organik. Selain karena dia menguap ya, mudah menguap, dia itu organik kan. Nah, kalau organik dia itu dijadikan sumber makanan oleh organisme-organisme yang ada di sampel kita itu gitu kan. Kita kalau sampling itu biasanya sampel perairan tuh kan ada biota perairan. Nah, kalau senyawa kita itu senyawa organik, takutnya itu akan dikonsumsi sama si biotanya, sehingga jumlah sampel kita nggak murni, jadi nggak murni lagi gitu ya. Oke. Terus untuk ya ini sama masih lama penyimpanan, tapi berdasarkan EPA gitu ya. Semoga kalian paham. Nanti kalau nggak paham kita diskusikan lagi. Nah, ini nanti kalau mau lihat video praktikum pengambilan sampel di lapangan, kalian bisa lihat ini, atau kalian cari-cari sendiri, nanti bisa sharing ke saya juga videonya. Bu, ini saya nemu yang lebih mendekati ini bagus loh, dia pakai prosedurnya gitu. Bisa kalian cari sendiri ya. Oke, sekian. Terima kasih ya.